Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Perdania. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan modul profesi pendidikan. Kelompok 5 ada Alfiatur Rohma, Ajija, M. Masjun Andianto, Nadira Perdania, D.A. Jengkirana, dan Irena Sakila. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 ruang lingkup profesi kependidikan dan kode etik profesi keguruan. Secara etimologi, profesi berasal dari istilah bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profesis yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki keahlian dari para anggotanya. Artinya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan itu. Profesi kependidikan khusus profesi keguruan tugas utamanya adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. PP nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 1. Ruang lingkup profesi keguruan diantaranya adalah layanan guru dalam melaksanakan profesinya. Layanannya antara lain A. Layanan instruksional merupakan layanan mengenai layanan pembelajaran dan pendidikan. Dengan adanya tugas ini agar menuntut guru untuk menguasai isi atau materi serta wawasan yang berhubungan dengan pembelajaran dan kemampuan merangkum materi sesuai latar dan pengembangan dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, layanan administrasi pendidikan. Layanan administrasi pendidikan ini sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di suatu lembaga pendidikan dan menentukan mundurnya suatu instansi atau lembaga yang mereka kerjakan. Selanjutnya, layanan bantuan. Layanan bantuan ini berupaya untuk meningkatkan perkembangan siswa secara optimal. Selanjutnya, konsep profesional guru. 1. Guru profesional tidak boleh terombang-ambing oleh selera masyarakat, karena guru tugasnya membantu dan membuat peserta didik belajar. Adapun karakteristik profesional minimum guru berdasarkan sintetis temuan-temuan penelitian yang telah dikenal. Karakteristik profesional minimum seorang guru yaitu A. Mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajar. B. Menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta cara pembelajaran. C. Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. D. Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya. E. Menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Dua, guru perlu didukung oleh suatu kode etik atau yang berfungsi sebagai norma hukum sekaligus sebagai norma kemasyarakatan. Profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi standar yang harus dikuasai oleh para guru profesional. Dan juga yang profesional harus mampu meningkatkan daya belajar para peserta didiknya. Dalam hal ini P3G telah merumuskan 10 kompetensi seorang guru. A. Menguasai bahan atau materi.
B. Mengelola program belajar mengajar. C. Mengelola kelas. D. Menggunakan media atau sumber, misalnya dari buku, media sosial, dan lain-lain. Menguasai landasan-landasan kependidikan. F. Mengelola interaksi belajar mengajar. Menilai presentasi untuk kepentingan pengajaran, menguasai fungsi dan program pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan. H. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. I. Memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian guna keperluan pengajaran. 3. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugas pokok tenaga kependidikan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 10 pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa tugas pokok tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Studi 2019. Perlu diingat, seorang guru atau tugas guru membantu dan membuat peserta didik belajar. Guru dan atau dosen memang tidak diharamkan untuk menyenangkan peserta didik dan mungkin orang tua mereka. Namun demikian tetap harus diingat bahwa tugas profesional seorang pendidik adalah membantu peserta didik belajar yang bahkan terlepas dari persoalan apakah mereka suka atau tidak suka. Peserta didik yang profesional pun harus mampu memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya sebagai tujuan utama menjalankan tugasnya. Selanjutnya, sejarah profesi guru di Indonesia. A. Sejarah profesi guru pada zaman Hindu-Buddha. B. Sejarah profesi guru zaman penjajahan Eropa. C. Sejarah perkembangan profesi guru Muhammadiyah. 1. Masa awal berdiri. 2. Masa sebelum kemerdekaan. 3. Masa kemerdekaan. A. Sejarah profesi guru pada zaman Hindu-Buddha. Profesi guru pada zaman dulu, tepatnya pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, sering disebut petapa. Sebelum agama masuk Indonesia, seorang yang ingin belajar sering harus mengunjungi seorang petapa. Petapa itu mungkin saja yang telah meninggalkan tahta kerajaan karena sudah tua dan memperdalam masalah kerohanian. Petapa itulah yang disebut juga guru bagi muridnya yang menuntut ilmu di tempat tersebut. Biasanya para murid mengerjakan sawah, ladang, petapa untuk kehidupan sehari-hari. Pada masa kerajaan Buddha atau Hindu di Indonesia, orang belajar di biara biksu yang mengajar membaca serta menulis huruf Sanskerta di biara tersebut disebut guru. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka bekerja di ladang.
Para siswa juga memberikan sedekah dari masyarakat untuk membantu kehidupan sehari-hari. 2. Sejarah profesi guru zaman penjajahan Eropa. Pendidikan tradisional di Kepulauan Nusantara terus berjalan meski banyak raja-raja di Nusantara ditundukkan oleh Very Odds alias VOC. Pemerintah kolonial baru peduli nasib pendidikan kaum Bumiputra setelah diberlakunya politik etika atau politik balas budi. Kependidikan itu juga lebih dilandasi oleh kebutuhan pemerintah Hindia Belanda akan tenaga profesional seperti dokter, insinyur, dan advokat. Jadi bukan murni niat yang lurus untuk menyejahterakan kaum pribumi. Kebutuhan pendidik kaum profesional ini muncul setelah pemerintah mengkalkulasi alangkah mahalnya mendatangkan dokter, insinyur, dan advokat dari Eropa. Pada masa etis dilakukan secara modern dan bergaya Eropa, dan sekolah guru juga dibentuk untuk melahirkan guru-guru yang mampu menjalankan sistem pendidikan kolonial berikut. 1. HIK, 2. HKS, 3. X. Selanjutnya, sejarah perkembangan profesi guru Muhammadiyah. 1. Masa awal berdirinya tahun 1918 sampai 1923. Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1918 atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan yang sebelumnya bernama Muhammad Darwis ini mendirikan Perserikatan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam yang banyak dipengaruhi hal-hal mistik yang sama sekali tidak berhubungan dengan ilmu agama. Selanjutnya, masa sebelum kemerdekaan. Masa sejarah Muhammadiyah selanjutnya yaitu saat sebelum kemerdekaan. Periode ini berlangsung pada 1923 sampai 1942. Terdapat 3 ketua umum yang menjabat di antara tahun-tahun sebelum di tahun-tahun tersebut. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menjadi ketua, kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan dilanjutkan oleh Kiai Haji Ibrahim yang merupakan adik iparnya atau adik kandung istri Ahmad Dahlan, yakni Nyai Walidah. Di bawah pimpinan Kiai Haji Ibrahim, Muhammadiyah mulai berkembang dan menyasar ke daerah-daerah di Pulau Jawa. Sebagai ulama yang tidak pernah mengenyang pendidikan model barat, Kiai Haji Ibrahim juga mulai mendirikan majelis terjih sebelum unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah. Selanjutnya, masa kemerdekaan. Sejarah Muhammadiyah masa ini, Muhammadiyah dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo mulai 1942 hingga 1952. Bahwa Indonesia sedang menghadapi masuknya Jepang awal kemerdekaan dan juga dipertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, kegiatan Muhammadiyah juga fokus pada perjuangan negara seperti mempersiapkan kemerdekaan, mendirikan badan perjuangan untuk membela Republik Indonesia. Salah satunya adalah mendirikan pasukan Hizbullah Sabilillah, Majelis Syuro
Muslimin Indonesia atau disingkat Maslumi, dan Askar Perang Sabil atau disingkat APS. Muhammadiyah juga berani menentang pemerintah Jepang yang mewajibkan sangkrai atau upacara memuja dewa matahari dari agama Shinto. Ki Bagus Hadikusumo menjadi tokoh yang juga berkontribusi besar membentuk jiwa Muhammadiyah. Di bawah kepemimpinannya lahir Mustakodima, anggaran dasar Muhammadiyah yang berisi gagasan pokok pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang digali melalui murid-muridnya. Selanjutnya, manfaat mempelajari profesi kependidikan. Manfaat dari mempelajari profesi kependidikan yaitu supaya kita dapat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengembangkan peranan profesional sebagai guru dengan acuan sikap profesional dan wawasan tentang kode etik keguruan dalam melaksanakan tugas. Profesi keguruan mempunyai dimensi yang sangat luas di dalam mulai dari pemahaman secara mendalam tentang wawasan yang mendasar pergaulan pendidikan antara murid, guru, dan murid, penguasaan materi ajar, sampai kepada pemahaman tentang latar keadaan atau setting di mana atau dalam lingkungan pada tindakan pendidikan itu harus dilakukan. Peranan profesional guru dalam keseluruhan program pendidikan di Indonesia diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Selanjutnya, bab 2, kode etik profesi keguruan. A. Pengertian kode etik guru. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman. Maksudnya, kode etik itu digunakan untuk pedoman untuk tingkah laku seorang guru atau aturan atau tata cara. B. Tujuan kode etik guru. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi. 2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir seperti material atau kesejahteraan batin, spiritual atau mental. 3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi sehingga bagi anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. 4. Meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. 5. Meningkatkan mutu organisasi profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan yang dirancang organisasi.
Selanjutnya sanksi kode etik. Sanksi yang dikenakan kode etik guru tersebut adalah guru dapat memberhentikan tidak dengan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena 1. Melanggar sumpah dan janji jabatan, 2. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, 3. Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Sanksi terhadap guru dapat juga berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru seperti gaji dan lain-lain, penurunan pangkat, 5. Pemberhentian dengan hormat, 6. Pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya, kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai atau norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi kode etik guru Indonesia sebagai landasan moral atau pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, maka kode etik guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan. Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karya dengan memedomi pedoman dasar-dasar sebagai berikut. 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menetapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. 5. Guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. 6. Guru secara sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. 7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan. 8. Guru bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kewajiban pemerintah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, dasar kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia harus disusun berdasarkan antara lain kepada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Sebab Pancasila juga merupakan dasar pendidikan dan pengajaran nasional. Sila-sila dari Pancasila di samping merupakan norma-norma fundamental, juga merupakan norma-norma praktis. Sila-sila tersebut menyatakan adanya 2 macam interaksi antara hubungan secara horizontal manusia dengan sesama makhluk dan hubungan secara vertikal antara manusia dengan Tuhan. Berikut ini adalah nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional dalam kode etik guru Indonesia. Pasal 5. Kode etik guru Indonesia bersumber dari nilai-nilai 1. Nilai-nilai agama dan Pancasila. 2. Nilai-nilai kompetensi pedagogik.
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 3. Nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesejahteraan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Pasal 6. Hubungan guru dengan peserta didik. 1. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. 2. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. 3. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. 4. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakan untuk kepentingan proses pendidikan. 5. Guru secara perorangan atau bersama-sama terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. 2. Hubungan guru dengan orang tua atau wali murid. 1. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. 2. Guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali siswa secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. 3. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua atau walinya. 4. Guru memotivasi orang tua atau wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua atau wali siswa mengenai kondisi dan perkembangan siswa. 3. Hubungan guru dengan masyarakat. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. 2. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 4. Guru bekerja sama secara aktif dengan masyarakat untuk meningkatkan presensi dan martabat profesinya. 5. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya. 4. Hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. 1. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. 2. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat atau rekan kerjanya secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. 3. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif atau menyenangkan. 4. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan di luar sekolah. 5. Guru menghormati rekan sejawat atau rekan kerjanya. 5. Hubungan guru dengan profesi. 1. Guru menjunjung tinggi jabatan negara sebagai sebuah profesi. 2. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan. 3. Guru terus-menerus meningkatkan kompetensinya
4. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional, bertanggung jawab atas konsekuensinya. 5. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab inisiatif individu dan integritas dalam tindakan profesional lainnya. 6. Hubungan guru dengan organisasi profesi. 1. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. 3. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi agar menjadi pusat informasi komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. 4. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugasnya organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesi. 7. Hubungan guru dengan pemerintah. 1. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang guru dan dosen, ketentuan perundang-undangan lainnya. 2. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. 3. Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dea Ajeng Kirana. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, profil, profesi, dan profesionalisme tenaga pendidik. A. Profil tenaga pendidik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan profil adalah pandangan dari samping tentang wajah orang, lukisan atau gambar orang dari sudut samping, sketsa biografis, penampang seperti tanah atau gunung dan sebagainya, grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang segala khusus. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah presentasi umum watak dan karakteristik kepribadian individu yang ditampilkan terkait dengan seperangkat norma bagi populasi secara menyeluruh. Jadi secara garis besar, profil bisa dikatakan adalah suatu gambar atau pandangan terhadap seseorang tergantung segi atau sisi mana dipandangnya. Profil mengenai pendidik juga dijelaskan menurut bab 1 pasal 1 Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 yang isinya tugas utama pendidik adalah mendidik, mengajar, melatih, dan lain-lain. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 berisi tentang pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, guru, konselor, tutor, dan lain-lain yang sesuai dengan kekhususan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pasal 29 ayat 2 berisi pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. B. Profesi tenaga pendidik. Definisi profesi mempunyai dua makna. Yang pertama makna etimologi. Dalam bahasa Inggris yaitu profession, dalam bahasa Latin yaitu professus. Yang memiliki arti mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Yang kedua makna secara terminologi.
Profesi adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi perlakuannya yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Jadi, definisi profesi bisa dikatakan adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri profesi. Profesi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, standar untuk kerja, lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar. Yang kedua, kualitas akademik yang bertanggung jawab. Ketiga, organisasi profesi. Keempat, etika dan kode etik profesi. Kelima, sistem imbalan. Keenam, pengakuan dari masyarakat. Tiga, profesi memiliki karakteristik, yakni memiliki fungsi dan signifikan sosial. Kedua, memiliki keahlian dan keterampilan tingkat tertentu. Ketiga, memperoleh keahlian dan keterampilan melalui metode ilmiah. Keempat, memiliki batang tubuh disiplin ilmu tertentu. Kelima, studi dalam waktu lama di perguruan tinggi. Keenam, pendidikan ini juga merupakan wahana sosialisasi nilai-nilai profesional di kalangan mahasiswa yang mengikutinya. Ketujuh, berpegang teguh kepada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi dengan sanksi-sanksi tertentu. Kedelapan, bebas memutuskan sendiri dalam memecahkan masalah berkaitan dengan pekerjaannya. 9, memberi layanan sebaik-baiknya kepada klien dan dari campur tangan pihak luar. Ke-10, mempunyai prestis yang tinggi di masyarakat dan berhak mendapat imbalan yang layak. Yang keempat, 3 pilar pokok suatu profesi. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah kapasitas kognitif seseorang yang diperoleh melalui belajar. Yang kedua, keahlian, kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Yang ketiga, persiapan akademik, yakni persyaratan pendidikan khusus. Yang C, memiliki profesionalisme dalam tenaga pendidik, yakni memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, dan tanggung jawab. Ketiga, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Keempat, memiliki jaminan perlindungan hukum. Kelima, memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jija. Saya di sini akan membahas bab 4, yaitu organisasi profesi keguruan. Yang pertama, hakikat organisasi profesi keguruan. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi bukan sekedar pekerjaan, melainkan suatu pekerjaan khusus yang mempunyai ciri-ciri keahlian, tanggung jawab, dan profesi. Organisasi profesi ini merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Sebagai sebuah profesi, guru telah mendapatkan pengakuan baik itu di negara maupun di masyarakat. Sebagai bidang pekerjaan khusus, profesi guru menurut adanya spesifikasi keahlian yang tidak dimiliki semua orang. Jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan dan gerak langkah mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi.
atau bisa disebut dengan PGRI. Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru dalam standar mutu, kompetensi, dan profesionalisme yang terjamin. Dalam artian guru yang profesional itu seorang guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin prosesnya, menilai kemajuan proses, dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan informasi lainnya dalam menyempurnakan proses belajar mengajar. Fungsi organisasi profesi keguruan. Fungsi ini organisasi profesi keguruan ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai pemersatu keguruan dan sebagai peningkatan kompetensi keguruan. Organisasi profesi kependidikan merupakan sebuah organisasi profesi sebagai wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas, tantangan, dan harapan masyarakat yaitu pengguna-pengguna jasa pendidikan. Organisasi profesi diharapkan mempersatukan potensi sehingga memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama. Upaya ini untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengembangan profesi kependidikan. Yang kedua, sebagai peningkatan kompetensi keguruan, yaitu mencakap atau kemampuan mengerjakan kependidikan. Menurut Johnson, kompetensi dibangun oleh 6 perangkat kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, performance kompeten. Yang kedua, subjek kompeten. Yang ketiga, profesional kompeten. Yang keempat, proses kompeten. Yang kelima, adjustment kompeten. Yang keenam ini bukan adjustment kompeten, salah ya, tapi attitude kompeten. Yang pertama, performance kompeten. Performance kompeten ini unsur kemampuan penampilan kinerja yang sesuai dengan profesi kependidikan. Yang kedua, subjek kompeten, yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan substansi pengetahuan yang relevan. Yang ketiga, profesional kompeten, yaitu kemampuan penguasaan substansi pengetahuan dan keterampilan teknis profesi kependidikan. Yang keempat, proses kompeten, yaitu unsur kemampuan penguasaan terhadap proses mental mencakup berpikir logis dalam memecahkan masalah. Adjustment kompeten ini unsur kemampuan penyerasian dan penyesuaian diri berdasarkan karakteristik pendidik. Yang keenam, attitude kompeten ini unsur kompeten yang mencakup dari sikap, nilai kepribadian pendidik atau guru. Tujuan organisasi profesi. Yang pertama, meningkatkan atau mengembangkan karir anggota. Meningkatkan dan mengembangkan karir anggota ini memiliki upaya mengembangkan karir anggota sesuai bidangnya. Karir yang dimaksud di sini
yaitu perwujudan diri seorang pengembang profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun orang lain. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Ini merupakan upaya terwujudnya kompetensi pendidikan yang handal dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi akan meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, kewenangan profesional. Kewenangan profesional ini memiliki upaya untuk menempatkan anggota sesuai kemampuannya. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota. Meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota merupakan upaya agar anggota terhindar dari perlakuan tidak manusiawi terhadap pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai kemanusiaan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan seluruh kependidikan, yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan baik lahir maupun batin. Dalam teori Maslow, kesejahteraan menepati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Jenis-jenis organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia yang bisa disebut PGRI. PGRI ini sebagai organisasi profesi keguruan memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan proses keguruan. Menjaga di sini artinya berupaya agar layanan pendidikan mutunya dapat mempertanggungjawabkan secara profesional. Memelihara di sini artinya upaya untuk prosesi kependidikannya dari pencemaran. Mengembangkan ini berupaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kualitas kemampuan profesional tenaga guru. Yang kedua, musyawarah guru mata pelajaran atau bisa disebut MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, baik tentang belajar atau bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. ISPI ini lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awal profesi pendidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antara anggota. Dan keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta pada tanggal 17 sampai 19 Mei tahun 1984. Yang keempat, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau bisa disingkat IPBI. IPBI ini dilahirkan di Malang pada tanggal 17 Desember tahun 1975. Organisasi yang bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memiliki sumbangan dan ikut serta secara lebih antara
secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab. Yang kelima, kelompok kerja guru atau KKG. KKG ini sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam suatu gugus. Pada tahap pelaksananya dapat dibagi dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas atau kelompok kerja guru, atau bisa berdasarkan mata pelajarannya. Yang kelima, Muhammadiyah yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1869 sampai 1923. Pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta, Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan Muhammadiyah yang di dalamnya diajarkan pelajaran agama dan umum. Model pendidikan Muhammadiyah ini merupakan panduan antara sistem sekolah model Belanda dan pesantren. Dengan model ini, pendidikan Muhammadiyah diharapkan mampu menghasilkan ulama intelektual atau intelektual ulama, organisasi yang utuh. Agama dalam pandangan Kyai Haji Ahmad Dahlan harus sejalan dan saling mendukung dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ruang lingkup organisasi profesi. Ruang lingkup ini ada dua gugus, yaitu gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional mencakup profesional, dan yang kedua gugus kemampuan profesional. Gugus pengetahuan dan gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional ini mencakup 5 hal. Yang pertama, pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi. Yang kedua, pengetahuan tentang berbagai jenis informasi kependidikan dan manfaat. Yang ketiga, penguasaan teknik menyusun instrumen penilaian kemajuan belajar. Yang keempat, penguasaan teknik pencernaan dan pengembangan program belajar mengajar. Yang kelima, pengetahuan tentang dinamika hubungan interaksi antara manusia, terutama dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, penguasaan teknik proses informasi yang diperlukan untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Gugus yang kedua di sini gugus kemampuan profesional yang mencakup mencernakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, menilai kemajuan belajar, menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan peneliti untuk memecahkan masalah profesional kependidikan. Merencanakan program belajar mengajar. Perencanaan ini ada 5 susunan, yaitu yang pertama merumuskan tujuan-tujuan instruksional, yang kedua menguraikan deskripsi satuan bahasan, dan merancang kegiatan belajar mengajar, memilih media dan sumber belajar, kemudian menyusun instrumen evaluasi. Yang kedua, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar. Pelaksanaan ini memiliki 3 langkah. Yang pertama,
memimpin dan membimbing proses belajar mengajar, mengatur dan mengubah sebuah belajar mengajar, kemudian menetapkan dan mengubah urutan kegiatan belajar. Yang ketiga, menilai kemajuan belajar. Menilai kemajuan belajar ini ada 3 tahapan juga. Yang pertama, memberikan skor atas hasil evaluasi. Yang kedua, mentransformasikan skor menjadi nilai. Yang ketiga, menetapkan tinggi. Dan yang terakhir, menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan penelitian untuk memecahkan masalah profesional kependidikan. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Sakila. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu sikap profesional guru dan pengembangannya. A. Sikap profesional keguruan adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang menstandar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan. Pengertian sikap merupakan respon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lain-lain. Pengertian profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan. Pengertian dari keguruan merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan dan menjunjung tinggi prinsip dan asas-asas profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan mempunyai yang pertama, dasar ilmu yang kuat sebagai penjawatan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. 2. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan, yaitu ilmu pendidikan serta ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. 3. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Apabila syarat-syarat profesionalisme guru di atas itu terpenuhi, akan mengubah peran guru yang tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Selanjutnya B. Sasaran sikap profesional. Yang pertama yaitu sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Kebijakan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh aparatnya. 2. Sikap terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa yang pertama, guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. 2. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. 3. Hubungan guru berdasarkan lingkungan kerja. Agar setiap pegawai sekolah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mutlak adanya hubungan yang baik dan harmonis di antara sesama pegawai.
yaitu hubungan baik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, dan kepala sekolah ataupun guru dengan semua personal sekolah lainnya. 4. Hubungan guru berdasarkan lingkungan keseluruhan. Dalam hal ini, kita harus mengakui dengan jujur bahwa sejauh ini profesi keguruan masih memerlukan pembinaan yang sungguh-sungguh. Rasa persaudaraan seperti tersebut bagi kita masih perlu ditumbuhkan, sehingga kelak akan dapat kita lihat bahwa hubungan guru dengan teman sejawatnya berlangsung seperti halnya dengan profesi kedokteran. 5. Sikap terhadap anak didik. Tujuan pendidikan nasional dengan jelas dapat dibaca dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan mengajar atau mendidik saja. 6. Sikap terhadap tempat kerja. Sudah menjadi perkembangan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang demikian dalam lingkungannya. 7. Sikap terhadap pemimpin. Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, guru akan selalu. 8. Sikap terhadap pekerjaan. Tugas melayani orang yang beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama bila berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. Barangkali tidak semua orang dikaruniai sifat seperti itu. Namun bila seseorang telah memilih untuk memasuki profesi guru, ia dituntut untuk belajar dan berlaku seperti itu untuk meningkatkan mutu profesi secara sendiri-sendiri. Guru dapat melakukannya secara formal maupun informal. C. Pengembangan sikap profesional. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan selagi dalam pendidikan prajabatan maupun setelah masa dalam jabatan. 1. Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, seorang guru harus dididik dalam segala hal, yaitu ilmu, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Karena tugas yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan sekelilingnya. 2. Pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak terhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Kemudian, 4 standar-standar pengembangan profesi guru, yaitu 1. Standar pengembangan profesi A. Standar pengembangan profesi A adalah pengembangan profesi untuk praguru sains, memerlukan pembelajaran isi sains yang diperlukan melalui perspektif-perspektif dan metode inquiry. Para guru dalam sketsa ini melalui sebuah proses observasi fenomena alam, membuat penjelasan-penjelasan, dan menguji penjelasan tersebut berdasarkan fenomena alam. 2. Standar pengembangan profesi B. Standar pengembangan profesi B adalah pengembangan profesi untuk guru sains, memerlukan pengintegrasian pengetahuan sains, pembelajaran, pendidikan, dan siswa juga menerapkan pengetahuan tersebut ke pengajaran sains. 3. Standar pengembangan profesi C. Standar pengembangan profesi C adalah pengembangan profesi untuk para guru sains, memerlukan pembentukan pemahaman dan kemampuan untuk pembelajaran sepanjang masa. 4. Standar pengembangan profesi D. Standar pengembangan profesi D adalah program-program profesi untuk guru sains harus koheren, berkaitan, dan terpadu. Standar ini dimaksudkan untuk menangkal kecenderungan kesempatan-kesempatan pengembangan profesi ke fragmentasi dan tidak berkelanjutan.
Apabila guru di Indonesia telah memenuhi standar profesional guru sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, yaitu masalah yang dihadapi guru. Yang pertama, pengertian problematika. Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematika yang artinya problematik, yang artinya persoalan atau masalah, sedangkan menurut Syukri yang menyatakan bahwa problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dapat menyelesaikan dan mengurangi kesenjangan itu. Selanjutnya, problematika profesi guru. Permasalahan guru merupakan salah satu dari sekian banyak masalah pendidik yang harus mendapatkan perhatian besar, dan sebagai guru dalam memenuhi tugas keprofesionalannya, setidaknya masih ada masalah besar yang dialami guru, yakni dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu masih jauh dari harapan. Belum lagi guru yang belum memanfaatkan media pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, tidak heran jika keberhasilan siswa terletak pada guru, dan untuk itu usaha peningkatan kualitas guru terletak pada diri guru sendiri, dan diperlukan adanya kesadaran pada diri guru untuk senantiasa dan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan guna meningkatkan kinerja sebagai pengajar pendidik. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran umum guru. Tujuan pembelajaran umum guru yaitu tujuannya adalah bagaimana guru dan calon pendidik mengembangkan pengembangan keprofesionalannya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah atau madrasah dalam meningkatkan mutu dan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tenaga profesional. Tujuan dari pendidikan profesi guru itu sendiri adalah pendidikan ini setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dalam syarat memiliki keahlian khusus dalam menjadi guru. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran khusus. Tujuan khusus dalam pembelajaran profesi guru adalah bagaimana pendidik maupun calon pendidik memahami, menggali secara bersama bagaimanakah kinerja guru di lembaga sekolah. Kinerja guru yang terindikator terdapat dalam 4 pilar. Kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini harus terintegrasi dalam kinerja guru, dan tujuan pembelajaran ini juga usaha dalam peningkatan keprofesionalan guru harus berdasarkan informasi guru saat ini serta standar yang harus dicapai. Yang selanjutnya yaitu permasalahan khusus yang dihadapi guru. Pertama, kurang menguasai bahan atau materi yang akan diajarkan. Agar pembelajaran berjalan dengan baik, rancangan dan penyiapan bahan yang dipersiapkan juga harus cermat, baik dan sistematis, yang berfungsi memberi arah pelaksanaan pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat terarah dan efektif. Dan selanjutnya, kurang mencintai profesi guru. Karena hal ini terjadi karena masih banyak guru yang beranggapan bahwa mengajar adalah pekerjaan sambihan, padahal guru dijadikan tokoh, teladan, dan panutan, dan peran guru sangat diharapkan masyarakat karena status yang disandangnya. Dan selanjutnya, keterampilan mengajar dan menilai hasil belajar. Keterampilan mengajar ini harus menggunakan metode pembelajaran yang tidak hanya itu-itu saja, seperti penggunaan media atau sumber pembelajaran, dan memiliki hasil dan menilai hasil belajar siswa juga harus memiliki
dan juga harus memiliki dan mengetahui tingkat kemajuan siswa dalam menilai hasil belajar siswa tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan dan keberhasilan siswa selama dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu permasalahan umum yang dihadapi guru. Guru kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, diantaranya yaitu yang pertama, guru kurang memahami tujuan kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik. Hal ini terjadi karena banyak dari guru-guru itu sekitar 40% kurang paham akan hal tentang kurikulum 2013 dan kurang adanya pelatihan dan workshop yang diikuti. Dan selanjutnya penggunaan bahasa dalam buku teks sulit dipahami dan kurang efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran. Menurut para guru, soal yang disajikan tidak berjenjang dari mudah ke sukar, tapi langsung dari sukar yang harus dipahami siswa pada saat itu juga. Dan selanjutnya, guru kurang mampu melaksanakan proses pembelajaran yang menuju keterampilan aplikatif. Guru saat ini sulit menyusun dan membangun proses belajar yang mendominan dan menekankan pada keterampilan siswa. Selanjutnya, guru kurang mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi ingin melakukan pengamatan dan eksperimen, dan guru kurang mampu melakukan proses pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas peserta didik sehingga mampu memenuhi standar kompetensi dalam proses dan produk belajar yang selalu terbarukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Emas Anyanto. Saya akan menerangkan bab 7, yaitu supervisi pendidikan. Untuk yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Jadi supervisi dapat diartikan sebuah suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hasil yang baik. Jadi di sini supervisi itu adalah suatu pembinaan yang sudah direncanakan sehingga nantinya bisa membantu untuk mengembangkan kualitas daripada guru ataupun pegawai staf sekolah. Kemudian supervisi pendidikan itu adalah proses pemberian bantuan pada guru ataupun staf sekolah untuk memperbaiki atau mengembangkan situasi belajar mengajar ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, supervisi pendidikan adalah suatu proses pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan kepada guru-guru baik secara individual maupun kelompok dalam rangka memperbaiki pengajaran guru di kelas maupun profesi pendidikan yang mencakup segala aspek dan tugas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi, supervisi pendidikan itu adalah sebuah pemberian layanan ataupun bimbingan ataupun tuntunan kepada guru-guru, baik secara individual maupun kelompok, sehingga nantinya kualitas guru itu akan menjadi meningkat. Berikutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan ini ada 3. Yang pertama, fungsi pengembangan. Yang kedua, fungsi motivasi. Dan yang ketiga, fungsi kontrol. Untuk yang pertama, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan di sini adalah supervisi pendidikan apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Jadi fungsi pengembangan di sini adalah ketika supervisi pendidikan itu dilakukan secara baik, maka dapat meningkatkan keterampilan dari siswa. Kemudian yang kedua, fungsi motivasi.
fungsi motivasi di sini adalah ketika supervisi pendidikan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dapat menunjukkan motivasi kerja pada guru. Jadi di sini ketika supervisi pendidikan itu dijalankan dengan baik, dengan tanggung jawab, di situ akan muncul motivasi ataupun semangat kerja para baik guru, pengajar maupun staff. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi kontrol. Fungsi kontrol di sini adalah supervisi pendidikan apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya memungkinkan supervisor dalam mengontrol. Jadi untuk fungsi kontrol di sini adalah untuk mempermudah supervisor dalam mengontrol suatu perkembangan guru, suatu kualitas guru. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis supervisi. Jenis-jenis supervisi di sini ada tiga. Yang pertama, supervisi umum, supervisi pengajaran, dan supervisi klinis. Untuk supervisi umum di sini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan pekerjaan secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah. Jadi di sini supervisi umum ini adalah tujuannya yaitu untuk memperbaiki suatu usaha pengajaran, baik itu dari segi fasilitasnya maupun dari segi perlengkapan di sekolah tersebut ataupun dalam pengelolaan bangunan di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu supervisi pengajaran. Supervisi pengajaran di sini adalah serangkaian kegiatan guna membantu guru dalam mengembangkan kemampuan mengelola proses belajar demi mencapai tujuan pembelajaran. Jadi untuk supervisi pengajaran di sini adalah tujuannya di sini yaitu untuk mengembangkan kemampuan guru dalam pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan dari suatu pembelajaran atau pengajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, supervisi klinis. Supervisi klinis di sini adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru ataupun staf sekolah dalam penampilan mengajar ataupun calon guru. Jadi di sini untuk supervisi klinis itu adalah untuk mengembangkan profesionalnya guru ataupun kualitas dari guru maupun guru ataupun calon guru. Beda dengan supervisi pengajaran. Kalau supervisi pengajaran itu lebih mengarah ke metode pembelajaran bagaimana, kemudian cara pembelajaran bagaimana, sehingga nantinya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kalau supervisi klinis ini adalah untuk mengembangkan profesionalitas ataupun kualitas dari guru tersebut dalam mendidik ataupun calon guru. Selanjutnya yaitu peran supervisi pendidikan. Peran supervisi ini berfungsi untuk membantu mengajak dia dari fungsinya tampak dengan jelas bahwasannya peran supervisi itu adalah seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan tugasnya. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasi masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun kelompok. Lalu sebagai evaluator, setelah tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan, supervisor harus melakukan evaluasi guna melihat apakah kegiatan supervise berjalan lancar sesuai dengan rencana dan menuju arah yang tepat, yakni tercapainya target. Jadi peran supervisi pendidikan ini adalah untuk membantu ataupun memberi ataupun mengajak guru sehingga dari segi personalnya, dari segi pembelajarannya, ataupun dari segi untuk memenuhi fasilitas pada siswa itu bisa baik, gitu, bisa meningkat. Nah, maka dari itu perlu peran seorang supervisor. Di supervisor di sini adalah yang mengawasi jalannya supervisi pendidikan. Jadi peran supervisor di sini itu ada dua, yaitu yang pertama sebagai koordinator ataupun konsultan. Jadi supervisor di sini adalah ketika ada guru ataupun
staf guru ketika mengalami kesulitan ataupun kendala dalam suatu proses pembelajaran ataupun dalam meningkatkan profesionalnya ataupun kualitasnya, maka itu akan dibantu oleh supervisor, itu akan diarahkan. Kemudian tugas yang pertama yaitu sebagai evaluator. Evaluator di sini adalah ketika semua supervisi pendidikan itu berjalan baik, maka diperlukan evaluasi. Jadi supervisor di sini adalah untuk mengevaluasi jalannya supervisi pendidikan, apakah bisa mencapai sesuai target ataupun tujuan tersebut, tujuan dari supervisi pendidikan. Selanjutnya yaitu manfaat supervisi pendidikan. Menurut Harahap, itu 1983, guna supervisi pendidikan itu adalah dapat menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan. Jadi di sini adalah supervisi pendidikan ini gunanya adalah sebagai menemukan kegiatan mana yang sesuai dengan tujuan dari suatu pendidikan, baik itu dalam segi pembelajarannya ataupun kualitas gurunya dan pengelolaan dana ataupun fasilitas lainnya untuk menunjang suatu pendidikan. Kemudian dapat menemukan kegiatan yang sesuai dengan tujuannya. Jadi di sini juga pasti menemukan suatu temuan-temuan dalam kegiatan seperti pendidikan, sehingga temuan-temuan itu pasti belum sesuai dengan tujuan. Maka dari itu teman-teman itu harus segera diselesaikan sehingga nantinya teman-teman itu bisa mencapai tujuan dari suatu supervisi pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu dapat memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu yang diprioritaskan. Jadi di sini adalah apa yang sudah diprioritaskan dari skala yang urgensi. Contoh, jadi kan dari jenis-jenis supervisi itu ada 3. Ketika yang lebih urgensi itu adalah fasilitas sekolah kurang baik atau kurang memenuhi, maka yang perlu disupervisi itu ya juga supervisi umum yang harus diambil oleh suatu sekolah tersebut, gitu. Sehingga nantinya fasilitas sekolah itu dapat menjadi baik ataupun bisa layak digunakan. Gitu. Kalau yang lebih urgensi itu adalah segi pembelajarannya, dari segi itu belajar. Jadi yang harus diambil oleh adalah supervisi pengajaran. Kemudian selanjutnya adalah F, implementasi supervisi pendidikan di sekolah. Implementasi supervisi di sekolah sebagaimana menurut banyak terjadi keragaman dalam memahami dan melaksanakan supervisi. Hal ini terjadi karena diakibatkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan tingkat jabatan, perbedaan dalam orientasi profesional, perbedaan dalam tujuan dan keterampilan. Jadi di sini adalah implementasi supervisi pendidikan ini adalah disesuaikan dengan masing-masing keadaan real dari sekolah tersebut. Contoh ketika sekolah di pegunungan dan juga sekolah di daratan rendah pasti berbeda untuk cara supervisi pendidikannya. Karena apa? Di situ pasti dari segi profesionalnya guru itu juga akan berbeda. Kemudian dari segi fasilitasnya pasti juga akan berbeda juga. Kemudian dari segi metode pembelajarannya bagaimana itu pasti berbeda-beda juga lah. Maka dari itu implementasi supervisi pendidikan ini adalah disesuaikan dengan kondisi real di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu pengertian supervisor. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah disinggung supervisor. Supervisor itu adalah pengawas sekolah. Jadi supervisor adalah juga fungsinya ada kedudukan sebagai pelaksanaan untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan sejumlah sekolah tertentu. Jadi tugas supervisor ataupun pengawas sekolah itu adalah untuk melakukan suatu pengawasan pendidikan terhadap sekolah-sekolah tertentu. Yang nantinya tujuan pengawasan pendidikan di sini adalah untuk untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan
tuntunan-tuntunan pada guru ataupun pada staf sekolah sehingga nantinya akan bisa meningkatkan kualitas guru tersebut ataupun dalam pengajaran. Lalu yang H adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah. Fungsi kepala sekolah adalah sebagai supervisor berkewajiban membina para guru agar menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Jadi di sini kepala sekolah itu juga mempunyai fungsi sebagai supervisor, yaitu sebagai kewajiban untuk membina para guru yang ada di sekolahnya agar nantinya dalam segi mendidik atau mengajar siswa itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian fungsi dari pengawas sekolah yaitu untuk membina kepala sekolah dan juga guru, kemudian melakukan pemantauan dan juga penilaian kinerja kepala sekolah dan juga guru. Jadi kalau fungsi pengawas sekolah di sini adalah keseluruhan yang diawasi, yaitu pembinaan kepala sekolah dan juga guru, kemudian memantau standar nasional pendidikan yang ada di sekolah tersebut, apakah sesuai standar nasional atau belum. Kemudian juga menilai kinerja dari kepala sekolah dan juga guru di sekolah tersebut. Itu adalah fungsi dari pengawas sekolah dan juga fungsi dari kepala sekolah. Mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.